Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama lagi kita dalam inspirasi Ramadan ke-14 hari ini. Alhamdulillah, saudara, dalam kita beribadah itu disebut sebagai hablum minallah, ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam hal muamalat disebut sebagai hablum minan nas, yaitu hubungan kita sesama manusia, baik komunikasinya, hubungan sosialnya, dan sebagainya. Dan ini disebut sebagai hubungan horizontal. Saudara, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maknanya di sini dua hubungan tersebut berlaku secara serentak, yaitu hablum minallah dan juga hablum minan nas. Dua tali itu, tali Allah hubungan secara vertikal, dan juga hablum minan nas hubungan secara horizontal itu berlaku secara bersamaan. Saudara, dalam hal ibadah kita sering terlupa bahwa sesungguhnya memang kita beribadah, contohnya sholat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita berpuasa itu jelas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga amal-amal ibadah mahdhah yang lain, semuanya nampak pada dasarnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saudaraku sekalian, jangan lupa, sebenarnya di sana ada hubungan yang erat dengan hablum minan nas, walaupun dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dalam ibadah mahdhah. Tetapi di sana ada hubungan kemanusiaan, tetap berlaku dan tidak akan terpisah. Saudaraku sekalian, dalam hal yang bersamaan ada nilai di sana yang perlu diperhatikan, yaitu secara mudahnya yaitu nilai positif dan juga nilai negatif. Biasanya kita diberikan wawasan bahwa nilai positif itu adalah seperti sifat baik, jujur, amanah, dan sebagainya. Sementara sifat negatif pula adalah seperti fitnah, hasad dengki, ghibah, mengumpat, dan sebagainya. Ketika seorang itu beribadah dengan tekun, di siang harinya dia berpuasa, kemudian dia bersedekah, kemudian di malam harinya dia bersolat tahajud. Sungguh suatu prestasi ibadah yang sangat baik. Apatah lagi dilakukan secara rutin dan secara istiqomah. Dan itu adalah sifat yang positif. Apatah lagi itu juga adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di hal yang lain, dia ini seorang yang suka mengata, dan apabila berkata menyakitkan hati, dan juga dalam masa yang sama kurang prihatin kepada jiran, tetangga, dan sebagainya. Secara mudahnya, apa ketanggapan kita? Baik saudara, perkara ini pernah berlaku kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti kata dia ditanya, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, apakah pendapatmu tentang si fulanah ini? Dia seorang yang suka bertahajud di malam hari, suka berpuasa di siang hari, dan juga sangat hebat dalam bersedekah. Tetapi dalam masa yang sama dia menyakiti hati tetangganya dan juga kurang mempedulikan hak jirannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fulanah itu ahli neraka. Hadis ini terkandung di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perempuan ini ahli neraka. Masya Allah. Waliya'udzubillah. Walhal dia ini seorang yang hebat dengan tahajudnya, hebat dengan puasanya, dan juga hebat dengan sedekahnya serta amal-amal yang lain. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ini seorang ahli neraka. Persoalannya ialah kenapa? Karena dalam masa yang sama, salatnya, puasanya, sedekahnya, segala amal baiknya, ta'abbudnya itu tidak menjadikan dia lebih baik dalam hubungan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Sebab itulah kita perkatakan pada awal tadi bahwa hablum minallah dan juga hablum minan nas itu boleh berlaku dalam masa yang bersamaan. Dalam pengabdian, ibadah mahdhah, di sana juga berlaku hablum minan nas. Saudara, dalam aspek ilmu matematik, kita belajar tentang positif dan negatif dalam operasi darab ataupun kali. Katalah kita ada 1000 nominasi ataupun 1.000.000 dalam masa yang sama, kemudian kita ada hanya 0,1 sahaja tetapi negatif. Positif kali negatif biasanya dalam ilmu matematik menghasilkan jawaban negatif. Positif kali negatif, jawabannya adalah negatif. Katalah 1.000.000 kali negatif 0,1 bersamaan dengan negatif. Ataupun 1.000.000 kali 1.000.000 yang positif kali negatif 1. Jawabannya bukan 1.000.000 yang positif, tetapi negatif 1.000.000. Begitulah dengan amal ibadah kita yang baik, yang banyak, yang hebat. Tetapi bila di sana terselipnya unsur-unsur yang negatif, yang mencemarinya, maka sebab itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fulanah itu masuk neraka ataupun ahli neraka karena adanya sifat negatif yang ada di dalam dirinya. Sebab itulah saudaraku sekalian, marilah kita berhati-hati dalam kita bersemangat dan juga memiliki gairah untuk ibadah, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperhatikan aspek nilai positif dan negatif dalam hubungan hablum minan nas. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah amal ibadah yang positif,
dan juga dalam masa yang sama kita mewarnai kehidupan sosial kita dengan sikap yang harmoni dan membawa impak yang positif, kesan yang positif kepada nurani kita dan juga kehidupan bermasyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam inspirasi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.